Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Erika Nur Amini dengan NIM 200509740012 dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi kelas 2020B. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai mail server beserta dengan praktikumnya menggunakan Cisco Packet Tracer. Sebelum itu, kita harus mengetahui pengertian dari mail server. Jadi, mail server adalah sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam suatu jaringan server mail yang sama. Mail server dapat mengumpulkan, mengolah, dan mengirim data-data serta informasi dalam bentuk email dengan menggunakan domain email khusus atau domain email tersendiri. Mail server menggunakan dasar layanan client server, di mana klien dapat mengakses server email melalui aplikasi. Fungsi mail server yaitu sebagai pengatur atau penerima dan penyalur respon atas email yang masuk. Fungsi utama dari program ini adalah sebagai aplikasi yang digunakan untuk menginstal email. Oleh karena itu, aplikasi ini sangat penting karena akan mengatur jalannya email dan merespon setiap email yang masuk. Protokol email yang pertama ada Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP, adalah suatu protokol untuk berkomunikasi dengan server guna mengirimkan email dari lokal email ke server, sebelum akhirnya dikirimkan ke server email penerima. Yang kedua ada POP3 atau Post Office Protocol Tree yang merupakan protokol klien atau server di mana email dikirimkan dari server ke email lokal. Protokol ini digunakan untuk berkomunikasi dengan email, server, dan mengunduh semua email ke email lokal. Yang ketiga ada IMAP atau Internet Message Access Protocol yang merupakan protokol komunikasi dua arah sebagai perubahan yang dibuat pada local mail yang dikirimkan ke server. Berikutnya cara kerja mail server. Secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada awalnya, email-email yang telah dikirimkan oleh sender akan dikumpulkan dan disimpan menjadi satu file dalam database mail server. Pengelompokan ini berdasarkan atas tujuan email. Dalam sebuah email yang dikirimkan, tentu telah terdapat informasi tentang tujuan penerima email dan asal email sender tersebut, serta informasi tanggal dan waktu pengiriman email. Ketika receiver email membaca email dan dari pengirim email, itu artinya penerima email tersebut telah mengakses mail server dan membaca pesan atau file yang tersimpan dalam database mail server yang ditampilkan melalui aplikasi dan browser oleh user tersebut. Jenis-jenis mail server, yang pertama ada SendMail, adalah sistem mail server yang paling standar dan banyak digunakan pada sistem operasi Linux atau Unix. Yang kedua ada Postfix yang merupakan mail server yang dibuat berdasarkan hasil pengembangan dari server SendMail. Bedanya Postfix dapat dijalankan pada sistem operasi Linux atau Unix serta Mac OS X. Postfix ini diharapkan dapat menggantikan server dari SendMail. Yang ketiga ada Gmail, adalah mail server yang disebut sebagai server teraman dalam sistem operasi mail server. Hal ini dikarenakan Gmail belum memiliki sedikit pun celah keamanan yang dapat mengganggu maupun merusak kinerja mail server tersebut. Contoh mail server, ada komponen Mail Transfer Agent atau MTA, contohnya aplikasi SendMail, Postfix, Xsim, Gmail, MailX, Pine, dan Netscape. Kemudian ada komponen Mail Delivery Agent atau MDA, contohnya mail server yang berfungsi mendistribusikan email yang datang ke MTA sesuai mailbox masing-masing user. Dan yang terakhir ada komponen Mail User Agent atau MUA, contohnya Thunderbird, Outlook, Eudora Mail, Gmail, dan Evolution. Selanjutnya, saya akan menunjukkan praktikum mail server menggunakan Cisco Packet Tracer. Baik, di sini saya sudah membuat skema jaringan untuk mail server. Skema jaringan yang saya gunakan sama seperti praktikum FTP server di video sebelumnya. Jadi, langkah yang pertama, kita pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik dan dapat tersambung dengan DNS server dan mail server. Kita klik pada PC yang pertama, desktop, command prompt, kemudian kita coba ping dari DNS server. Ping 333333
33.1, enter. Nah, dari PC1 ke DNS server sudah berhasil. Selanjutnya ke mail server kita ping 43.43.43.4. Sudah berhasil tersambung untuk DNS server dan mail servernya. Kemudian kita close. Berikutnya, cek pada PC4. Command prompt, kemudian ping 33.33.33.1. Sudah berhasil tersambung dengan DNS server. Kemudian ping 43.43.43.4. Pada PC4 untuk DNS server dan mail servernya sudah berhasil tersambung. Close, kemudian cek pada laptop. Ping 33.33.33.1. Sudah berhasil. Berikutnya ping 43.43.43.4. Nah, pada laptop untuk DNS server dan mail servernya sudah berhasil tersambung. Selanjutnya kita cek juga pada smartphone. Caranya sama, kita ping dulu ke DNS servernya. Sudah berhasil, kemudian ping ke mail server. Nah, untuk smartphone sudah berhasil tersambung ke DNS dan mail server. Nah, kita sudah berhasil untuk mengecek semua jaringan dapat tersambung dengan baik. Berikutnya, tambahkan entry DNS.com pada DNS server. Kita klik pada DNS server, kemudian service, DNS. Nah, di sini saya sudah menambahkan DNS server. Caranya kita on-kan terlebih dahulu, kemudian tambahkan mailku.com dengan tipe A record, addressnya 43.43.43.4, kemudian klik add dan save. Jika sudah berhasil, close. Langkah berikutnya, pada PC1 dan laptop, jalankan perintah nslookup untuk mengetahui resolve domain mailku.com. Kita klik terlebih dahulu pada PC1, nslookup mailku.com, enter. Nah, pada PC1 sudah berhasil. Close, kemudian untuk laptop, kita ketik nslookup mailku.com. Pada laptop juga sudah berhasil mengetahui resolve domain mailku.com. Langkah berikutnya, pada mail server, kita aktifkan server email dan buat 2 akun email untuk pengguna. Kita klik pada mail server, kemudian service, email. Kita on-kan terlebih dahulu, kemudian domain name-nya kita buat mailku.com. Klik set, kemudian usernya user 1,
passwordnya user 1. Untuk menambahkan kita klik tanda plus. Berikutnya user 2, passwordnya user 2. Kita tambahkan. Nah, sudah berhasil ditambahkan. Kita close. Berikutnya, pada PC1, konfigur aplikasi mail client dan coba mengirim email dari user 1 atau PC1 ke user 2 atau laptop. Kita klik pada PC1, kemudian email. Kita konfigur emailnya dulu. Kita isi username-nya dengan user 1, email address-nya user1@mailku.com. Kemudian incoming mail servernya mailku.com. Outgoing mail servernya mailku.com. Username-nya user 1 dan passwordnya sama user 1. Nah, kalau sudah benar, kita save. Nah, kita akan coba mengirim email dari PC1 ke laptop. Caranya klik compose, kemudian to diisi dengan user 2 @mailku.com. Subjeknya tes 1. Kemudian isi pesannya diisi dengan ini, pesan dari PC1. Kalau sudah, kita klik send untuk mengirimkan. Berikutnya, kita konfigur aplikasi mail client pada laptop untuk mengetahui apakah pesan dari PC1 sudah diterima atau belum. Kita klik pada laptop, kemudian email. Nah, kita lakukan hal yang sama, konfigur mail, username-nya user 2, emailnya user 2 @mailku.com. Kemudian server information-nya mailku.com. Ini juga sama, mailku.com. Kemudian username-nya user 2 dan passwordnya user 2. Nah, kita cek dulu. Nah, kalau sudah benar, kita save. Nah, untuk mengetahui apakah pesan sudah diterima, kita klik tombol receive. Nah, pesan dari PC1 sudah berhasil masuk, sudah diterima. Berikutnya, kita coba reply email yang masuk. Dengan cara klik reply, kita balas pesannya. Pesan sudah diterima. Kalau sudah, kita send. Kita balas ke PC1. Kita close. Kemudian, coba cek di PC1 kembali apakah email reply atau balasan sudah masuk atau belum. Kita klik ke PC1, kita cek di emailnya apakah pesan balasan dari laptop sudah masuk atau belum. Kita klik tombol receive. Nah, ini pesan balasan dari laptop sudah diterima di PC1. Ini pesan dari PC1, kemudian ini pesan balasan dari laptop. Kalau sudah berhasil, kita close. Demikian praktikum mail server. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai mail server beserta dengan praktikumnya. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.